Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevita Wahyu Arisa Fitri dari Tadris Bahasa Indonesia 5B. Di sini saya membuat pengembangan bahan ajar berupa audiovisual dengan judul Unjuk Kreativitas Melalui Cerita Pendek. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan membahas kompetensi dasar 3.9 untuk kelas 11, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator dari KD ini adalah siswa diharapkan mampu menganalisis tema dari beberapa cerpen yang disajikan. Yang kedua, siswa mampu menentukan alur dari beberapa cerita pendek yang disajikan. Dan siswa mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam beberapa cerita pendek yang disajikan. Tujuan dari pembelajaran: mampu menjelaskan secara lengkap unsur intrinsik cerpen yang dibaca, mampu menjelaskan secara lengkap unsur ekstrinsik cerpen yang dibaca. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang cerita pendek? Menurut kalian, hal apa saja yang harus ada saat akan membuat cerita pendek? Hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum membuat cerita pendek? Dan yang terakhir, apa saja unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek tersebut? Pada bab pertama, kita akan membahas tips membuat cerita pendek yang menarik. Di sini kita akan mempelajari unsur pembangun dari cerita pendek itu. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita tersebut. Kemudian yang nomor 2 ada alur atau plot. Urutan peristiwa yang ada di dalam cerita. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, lalu konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga ada setting, latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Yang keempat ada tokoh, pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Yang kelima ada watak atau penokohan, sifat dari pemeran yang ada di dalam cerita. Watak itu sendiri terbagi menjadi 3, ada protagonis, ada antagonis, dan ada netral atau tretagonis. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang pertama juga masih dibagi kembali menjadi 2, yakni orang pertama sebagai pelaku utama dan orang pertama sebagai pelaku sampingan. Untuk yang kedua, sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi 2, yaitu orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Lalu untuk subbab yang kedua, kita juga akan mempelajari mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Apa saja unsur ekstrinsik cerpen? Yang pertama adalah nilai dalam cerita.
Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai sosial, budaya, maupun politik. Yang kedua adalah latar belakang tokoh. Tiap penulis memiliki motivasi dan alasan tersendiri dalam menciptakan tokoh di dalam ceritanya. Biasanya, tokoh-tokoh tersebut menyimbolkan sesuatu atau memiliki makna tersendiri. Dan untuk yang terakhir adalah situasi sosial. Situasi sosial membahas situasi yang terjadi di saat pembuatan cerita. Karena biasanya penulis akan mendapatkan inspirasi dari hal-hal yang berada di sekitarnya. Nah, mari kita simak video cerita pendek yang pertama. Baik, itu tadi adalah contoh untuk bagian cerita pendek yang pertama. Mari kita simak untuk cerita pendek yang kedua.
Kisah ahli ibadah yang diacuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab ini disebutkan Abu bin Hisham adalah seorang ulama yang rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Pada suatu malam, saat hendak mengambil wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hisham kaget dengan kedatangan sesosok makhluk. Makhluk itu berada di bibir sumur. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" tanya Abu bin Hisham. "Aku adalah malaikat, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab makhluk itu. Jawaban itu membuat Abu Hisham semakin kaget dan sekaligus bangga. Dia lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab malaikat itu. Lalu Abu bin Hisham penasaran dengan barang yang dibawa malaikat. Ada sebuah buku catatan yang sangat tebal. Dia bertanya mengenai buku tersebut. "Wahai malaikat, buku siapakah yang kau bawa?" tanya Abu bin Hisham. "Ini adalah kumpulan nama-nama para hamba pecinta Allah," kata malaikat. Abu bin Hisham berharap namanya ada di buku tersebut. Untuk mendapatkan kepastian, dia bertanya, apakah namanya tercantum dalam buku itu? Hal ini wajar saja, karena Abu bin Hisham adalah orang yang sangat rajin beribadah, sering sholat tahajud, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah oleh malaikat itu. Dan sayangnya, nama Abu bin Hisham tidak tercatat di dalam buku tersebut. Abu bin Hisham meminta malaikat memeriksa kembali buku tersebut. Barangkali namanya terlewat dari daftar. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Lalu Abu bin Hisham seketika gemetar dan jatuh tersungkur lalu menangis. "Betapa ruginya aku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," kata Abu Hisham dalam tangisnya. "Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang oleh Allah mencatat namamu," kata malaikat. Ucapan tersebut membuat Abu Hisham penasaran. Dia kemudian bertanya, kenapa Allah sampai melarang malaikat mencatat namanya? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya? Kata Abu bin Hisham, "Engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan lapar. Engkau tidak jenguk dan tidak beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah dan dicintai oleh Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah," kata malaikat. Abu bin Hisham kaget luar biasa. Lalu dia tersadar, ibadah ternyata bukan semata urusan antara makhluk dengan Khalik semata, namun juga sesama manusia dan alam semesta. Nah, itu tadi adalah video cerita pendek yang kedua. Baik, karena kalian sudah melihat kedua video tersebut, sekarang ada soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan video yang telah kalian simak. 1. Sebutkan unsur pembangun cerita pendek yang kalian dapat dari video pertama. Yang kedua, sebutkan unsur pembangun cerita pendek yang kalian dapat dari video kedua. Soal yang ketiga, apa amanat yang dapat kalian ambil dari kedua video tersebut? Yang keempat, apa saja nilai-nilai atau pesan yang terkandung di dalam kedua cerita pendek tersebut? Dan yang terakhir, apakah kedua cerita pendek di atas sudah memenuhi unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek? Oke, lalu untuk tugas di rumah, kalian bisa mencari 2 atau 3 buah cerita pendek.
Identifikasilah unsur-unsur dari cerita pendek tersebut. Tukarkan hasil pekerjaan kalian dengan teman sebangku. Dari hasil pekerjaan teman kalian itu, berilah komentar dan kurasilah tugas mereka. Oke, sebelum lanjut pada bab berikutnya, apakah kalian masih mengalami kesulitan memahami materi pada bab sebelumnya? Jika ada yang masih merasa kesulitan, jangan takut untuk bertanya. Atau kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman yang sudah memahami materi tersebut. Tetap semangat ya! Oke, sekarang kita mulai memasuki bab selanjutnya. Bagaimana pembelajaran pada bab sebelumnya? Apakah kalian siap untuk mempelajari materi selanjutnya? Sebelum itu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan struktur sebuah cerita pendek? Lalu, ciri dan kebahasaan cerita pendek itu yang seperti apa ya? Oke, di sini kita akan membahas mengenai struktur cerita pendek dan ciri kebahasaan dari cerita pendek. Oke, struktur cerita pendek yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua ada orientasi atau pengenalan cerita. Kemudian yang ketiga ada komplikasi atau puncak konflik. Yang keempat ada evaluasi. Yang kelima ada resolusi dan yang terakhir ada koda. Lalu, apa saja ciri kebahasaan cerita pendek? Nah, ini adalah ciri kebahasaan dari cerita pendek. Ada banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula. Lalu ada banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Contohnya, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Kemudian ada banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Selanjutnya ada menggunakan banyak dialog dan menggunakan kata-kata sifat. Untuk tugasnya, kalian bisa membuat sebuah cerita pendek dengan memperhatikan yang pertama struktur, yang kedua memperhatikan unsur pembangun. Unsur pembangun berupa unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya, dan perhatikan pula kaidah kebahasaan dari cerita pendek tersebut. Kerjakan di lembaran dan kumpulkan pada ibu atau bapak guru. Bagi kalian yang merasa nilainya masih kurang, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran remedial. Untuk soalnya, kalian bisa mencari sebuah cerita pendek. Di dalam cerita tersebut, carilah unsur pembangun, yakni unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik, dan temukan juga pesan serta nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Tidak terasa, materi pembelajaran telah berakhir. Apa yang sudah kalian dapatkan setelah mempelajari materi pada bab cerita pendek ini? Jika kalian diminta untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian mampu? Sanggupkah apabila kalian diminta untuk mempraktikkan nilai-nilai yang telah kalian dapat di dalam kehidupan sehari-hari?
Ingatlah, kalian adalah generasi hebat bangsa ini. Tetap semangat dalam mengejar dan mewujudkan mimpi. Salam literasi. Itu tadi adalah sedikit pemaparan dari pengembangan bahan ajar yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.